Halo guys, balik lagi kembali bersama admin di sini di Crafter 289 Star Skin Supreme Dantian ya. Kali ini admin bacain novel tentang The Hero of Darkness Chapter 1. Angin menderu-deru seiring dengan berlalunya angin dingin. Pada tengah malam, dalam gemerlap lampu dari gedung pencakar langit dan mall serta berbagai lampu neon yang menyala, kehidupan kota tetap berjalan seperti biasa. Di antara gedung-gedung yang menjulang tinggi dan jutaan orang menjalani hidup mereka, berdiri seorang pria di tepi atap tertinggi di salah satu gedung perkantoran tersebut. Dia menghela napas, memandang ke arah bulan yang cerah dan menutup matanya, merenungkan bagaimana dan mengapa hidupnya menjadi seperti ini. Astaga, kenapa aku satu-satunya yang hidup begitu sengsara? Apakah apapun yang terjadi kali ini akan berjalan baik bagiku? Kenapa hanya aku saja yang selalu mendapat kesulitan? Seolah-olah dunia sendiri yang mencoba memberitahu padaku bahwa aku sebenarnya tidak penting sama sekali. Mengenang masa kecilnya, Elric teringat masa mudanya saat berusia 12 tahun. Dia adalah anak yang baik dengan bakat belajar yang luar biasa dan cepat beradaptasi dengan pengetahuan. Para guru juga selalu memuji dia karena cepat menjawab. Tapi hal ini membuat teman-teman sekelasnya juga tidak menyukainya. Beberapa mulai menindasnya seiring berjalannya waktu dan bahkan ketika Elric meminta bantuan dari gurunya. Tidak ada yang membantunya, ada yang mengatakan bahwa itu hanya pertengkaran anak kecil. Ada pula yang sengaja meredam kejadian tersebut agar tidak dituduh dengan mengabaikan siswa di kelasnya oleh pihak manajemen sekolah. Ketika dia bercerita kepada ayahnya tentang bagaimana anak-anak di sekolah menindasnya dan bahkan memukulinya pada beberapa kesempatan, alih-alih menghibur putra bungsunya, ayahnya justru menegurnya karena membawa masalah sepele seperti itu ke dalam rumah. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga dan harus menghabiskan banyak waktu setiap hari di kantor karena dia adalah manajer departemen tersebut. Jadi wajar saja jika dia selalu lelah dan tegang saat pulang ke rumah. Setelah menahan isak tangisnya, Elric memberitahu ibunya, Sofia, tentang kejadian tersebut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan berbicara dengan gurunya. Elric mempercayainya dan memutuskan untuk menunggu besok. Namun keesokan harinya tidak terjadi apa-apa. Dia masih dipukuli lagi. Orang tuanya tidak punya waktu untuk mendengarkannya. Bahkan kakak laki-lakinya David yang dikagumi Elric menyuruhnya untuk diam. David berusia 17 tahun dan memiliki tanggungan dari prinsipal sekolah. Karena percepatan pertumbuhannya, dia seringkali cenderung melakukan fisik dengan tubuhnya dan gegabah dengan fisiknya. Dia tidak memperdulikan adik laki-lakinya, selama itu bukan urusannya. Elric tidak bisa bertanya pada kakak perempuannya Cynthia karena dia akan marah padanya meskipun dia salah memasuki kamarnya. Dia sangat aneh dengan barang-barangnya, pakaiannya, dan penampilannya, dan selalu menghabiskan banyak waktu di depan cermin, entah apa alasannya. Jelas sekali, dia telah mengembangkan sindrom putri sejak usia dini. Jadi, setelah keluarga dan staf sekolah gagal membantunya, Elric tidak punya pilihan lain selain menanggung pelecehan di sekolah. Berharap para pengganggunya bosan dan tidak mengincarnya lagi. Dia bahkan berhenti aktif belajar dan berinteraksi dengan siswa lain serta guru agar tidak terlalu menonjol. Dan kemudian ketika dia masuk sekolah menengah, dia mengadaptasi pendekatan yang sama. Namun selama masa-masa ini, Elric menemukan sesuatu untuk menyibukkan dirinya. Ia tidak lagi menyukai tokoh-tokoh sejarah atau apapun yang mereka ajarkan di sekolah, melainkan pada komik-komik yang sering ia baca di toko komik yang berjarak beberapa jalan dari rumahnya. Entah bagaimana, para pahlawan dari komik ini memberinya rasa memiliki yang besar dan dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik. Favoritnya adalah Spider-Man dan Batman, dua pahlawan yang tumbuh dari kesengsaraan dan berjuang untuk orang lain dengan caranya masing-masing. Dia sering membayangkan jika dia digigit laba-laba radioaktif akan memberinya kekuatan seperti Peter Parker, atau apakah dia bisa menemukan klan ninja dan seniman bela diri misterius yang bisa mengajarinya cara bertarung seperti Batman. Tapi seiringnya berakhirnya segalanya, begitu pula minatnya pada komik. Saat Elric memasuki masa pubertas, dia menjadi asik dengan budaya anime dan mencapai cakrawala popularitas baru di seluruh dunia. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton mereka daripada belajar untuk ujian kelasnya. Bertahun-tahun kemudian, dia memasuki dunia novel dan manga.
Dan sepertinya tidak ada pengecualian, dia terjerat dalam jaringan cerita budidaya yang membuat ketagihan manhwa pemburu Korea, cerita game RPG dan realitas virtual. Dan cerita di mana otaku yang tidak berguna ditabrak oleh trukun dan tertabrak bereinkarnasi atau dipindahkan ke dunia lain. Namun, tanpa disadari, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menjauhkan diri dari keluarga dan teman-temannya. Dia telah menjadi seorang penyendiri yang nyaris tidak berfungsi dalam masyarakat. Menghabiskan banyak waktu sendirian membuat mentalnya menjadi seorang yang suka menyendiri. Karena bakat bawaannya untuk belajar dan mengingat apa yang bisa dia baca secara instan, nilainya tidak pernah turun di bawah apa yang diharapkan darinya. Elric telah menyadarinya sampai titik ini bahwa dia memiliki kasus yang jarang terjadi, yaitu memiliki apa yang kita sebut memori eidetik atau fotografi. Dia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dalam hal keterampilan akademis, tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada hal tersebut pada saat ini. Lagi pula orang tuanya tidak memperdulikannya, hanya menyediakan makanan dan tempat tinggal karena kewajiban. Dia tidak menyukai kakak laki-laki dan perempuannya yang selalu memiliki aura hak di sekitar mereka. Dia tidak punya siapapun yang bisa disebut sebagai teman saat ini. Dibandingkan kakak dan adiknya, Elric adalah seseorang yang tidak memiliki ambisi besar dan hanya cukup baik untuk menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Di tahun-tahun mendatang, Elric akhirnya mendapat pekerjaan sebagai akuntan di sebuah perusahaan ternama dan mendapatkan pekerjaan dan gaji yang bagus. Dia akhirnya meninggalkan rumahnya dan mulai hidup sendiri. Bahkan ketika dia melakukan percakapan apapun dengan keluarganya melalui telepon, dialah yang paling sering memulai panggilan tersebut. 4 tahun kemudian, Elric berusia 30 tahun hari ini. Dia berdiri dalam antrian di dalam kedai kopi untuk mendapatkan dosis kokain paginya. Maksudnya kafein ya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, namun tidak ada satu orang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Tak seorang pun dari keluarganya menelpon, dan dia tidak punya teman bahkan di tempat kerja yang dia tuju. Tidak ada orang yang sering berinteraksi dengannya, jika bukan karena kebutuhan, dan hampir tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Bahkan bukan teman daring atau sekelompok sesama nerd atau otaku, dia telah melampaui semuanya. Keadaan hidupnya saat ini benar-benar stagnan dan lancar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sangat memukul Elric. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elric mendapati dirinya benar-benar sendirian, baik secara tubuh maupun jiwa. Ini adalah sesuatu yang dia dambakan selama masa remajanya, tapi sekarang tiba-tiba hal itu terasa menakutkan dan seolah-olah dia benar-benar tidak punya siapa-siapa dalam hidupnya. Dia tidak memiliki hewan peliharaan karena mereka membutuhkan banyak perawatan, dan Elric memang seorang anak laki-laki dalam hal tanggung jawab merawat orang lain. Pada saat yang sama di kedai kopi, gilirannya tiba dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir kopi. Namun tiba-tiba dia merasakan sentuhan hangat di lapak tangannya. Permisi, kopinya ada di tanganku yang lain. Seorang gadis dengan mata biru cerah, rambut pirang, dan tubuh yang sangat langsing menatap Elric dan memberi isyarat agar dia melepaskan tangannya. Salahku, aku sedang melamun, kata Elric sambil menarik tangannya. Cepatlah, sekarang ada orang lain yang sedang mengantri. Elric benar-benar kembali ke dunia nyata pada saat ini dan dengan cepat menyingkir. Dia segera berangkat ke kantor. Dia memperhatikan nama di seragam gadis itu sebelum pergi. Namanya Catherine. Setelah kembali dari kantor dan makan malam, Elric teringat kejadian menyentuh tangan Catherine. Entah kenapa dia tidak memikirkan momen itu lagi dan lagi. Elric sebagai pria perjaka yang tidak pernah memiliki pacar, teman, wanita, atau bentuk hubungan fisik apapun dengan wanita sepanjang hidupnya, teringat pada momen itu mengingat betapa besarnya dia sebagai sim dalam hal ini untuk wanita fiksi. Pasangan romantis ideal untuk orang seperti dia hanya ada di novel. Setelah terlalu lama memikirkannya, dia akhirnya tertidur dan bangun keesokan paginya untuk mengikuti siklus kehidupan budak korporat yang sama. Rutinitasnya berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Sementara itu, dia dengan santai menyapa Catherine dengan ucapan selamat pagi dan halo. Dia telah membuat dirinya akrab dengannya, dan Catherine akan membalas salamnya dan terkadang bahkan memberinya senyuman lembut yang selalu mencerahkan harinya. Dia telah membuat dirinya akrab dengannya, dan Catherine akan membalas salamnya dan terkadang bahkan memberinya senyuman lembut yang mencerahkan harinya. Dia tidak menyadari bahwa Catherine melakukan hal itu karena merupakan bagian dari tugasnya untuk bersikap baik kepada pelanggan. Tapi karena terpesona olehnya, Elric merasa hanya dia yang mendapatkan perlakuan khusus. Beberapa hari kemudian, Elric berdiri dalam antrian yang sama untuk minum kopi paginya. Namun kali ini ada yang berbeda pada dirinya. Dia ingin mendekati seorang gadis untuk pertama kalinya dalam hidupnya.
Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Dia benar-benar menolakku atau paling banter, aku akhirnya mempermalukan diriku sendiri di depan beberapa orang di sini. Ayo, kenapa ini sulit sekali? Pikir Erik karena pikiran cemasnya. Erik benar-benar pemula di departemen ini, jadi dia sudah bersiap untuk yang terburuk.